Ternyata ada 15 aplikasi pinjaman online yang legal yang aman kalau teman-teman itu gagal bayar atau kredit macet di 15 pinjol ini. Jadi teman-teman aman sepenuhnya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau gagal bayar di ke-15 pinjol ini karena mayoritas tidak ada debt collector lapangannya. Oke, sebelum kita simak apa saja daftar aplikasinya, kita simak dulu yang satu ini. Jadi ada orang yang galbay di pinjol itu tanya di grup Facebook, kelima ini kalau digalbay aman nggak? Baru pertama kali kenal pinjol, cash cepat 3,2 juta, ada bunga 800 jadi 4 juta. Nah lumayan juga ya bunganya cash cepat. Selanjutnya isi cash 2 juta, ada bunga 500 jadi 2,5 juta. Pinjam yuk 600.000, ada bunga 300.000 jadi 900.000. Lumayan juga ini pinjam yuk, ini sangat tinggi ini bunganya. Bantu saku 1 juta, ada bunga 400 jadi 1,4 juta. KTA kilat 500.000, ada bunga 200.000 jadi 700.000. Melihat bunga-bunga itu jadi males bayar, tapi takutnya kalau ada DC datang. Minta saran teman-teman gitu. Nah jadi kalau ada 5 pinjol ini, pinjol legal ini, jadi kalau ditanyain pinjol mana yang paling aktif penagihannya, yang paling sering ada di lapangan, ya pasti ada aplikasi isi cash gitu. Jadi kalau dari kelima pinjol ini yang ada kemungkinan DC lapangan itu bakal datang ke rumah nasabah adalah aplikasi isi cash. Jadi kalau teman-teman pinjam juga di beberapa pinjol yang ada di sini, ya teman-teman bisa lebih waspada kalau pinjamnya itu di aplikasi isi cash. Tapi kalau di selain aplikasi isi cash, yaitu aplikasi cash cepat, pinjam yuk, bantu saku, KTA kilat, itu tidak ada DC lapangannya gitu. Jadi teman-teman bisa tenang-tenang saja, kalaupun ada uang ya bisa dibayar yang aplikasinya itu ada DC lapangannya, yaitu aplikasi isi cash. Tapi kalau pinjol lain yang tidak ada DC lapangan bisa di skip dulu, nggak usah dibayar dulu, itu nggak masalah gitu, dipending dulu untuk pembayarannya. Nah selanjutnya ini ada juga orang yang dia itu sudah galbay di pinjol, selanjutnya minta keringanan tapi akhirnya dikasih keringanan dari 17 juta diskon jadi 9 juta. Alhamdulillah lega pikiran gitu. Nah jadi dia itu awalnya gagal bayar di aplikasi Tunaiku, di mana aplikasi Tunaiku itu kan di bawah naungan dari PT Amar Bank ya. Nah akhirnya dia itu minta keringanan, dikasih keringanan, akhirnya dikabulkan untuk permohonan keringanannya. Dari yang awalnya harus membayar 17 juta, akhirnya didiskon cuma disuruh membayar 9 juta saja gitu. Jadi ini juga sebagai bukti kalau sebenarnya pinjol itu nggak sesaklek, nggak seketat yang teman-teman bayangkan. Ada orang yang bilang pinjol itu ngeri, bunganya tinggi dan seterusnya gitu. Sebenarnya masih bisa negosiasi. Kalau teman-teman mau negosiasi itu sangat bisa, dan banyak juga orang yang negosiasi itu dikabulkan sama pinjol gitu. Yang awalnya harus bayar berapa belasan juta, terus akhirnya disetujui untuk cuma bayar sekian juta gitu. Nah ini kan sebagai contoh, harusnya 17 juta, akhirnya dipotong 8 juta, cuma disuruh bayar 9 juta saja. Ini kan potongannya hampir 50% gitu. Jadi ya sangat lumayan dari segi keringanannya. Dan teman-teman jangan patah semangat, kalau memang ada duit pengen melunasi ya teman-teman bisa negosiasi gitu. Nah selanjutnya ada juga ini orang yang dia itu tanya, ini bisa dipinjam lagi nggak kalau dibayar gitu. Jadi dia punya pinjaman nggak banyak, cuma 48.000. Sebenarnya kalau nominal segini sih, kalau memang punya keinginan untuk minjem lagi dibayar ya tetap ada kemungkinan besar untuk dikasih pinjaman yang baru gitu. Biasanya seperti itu. Toh juga ini nominalnya kan ya nggak besar gitu, cuma recehan. Anggaplah 48.000 kan ya cuma recehan gitu. Tapi kalau memang teman-teman itu nggak pengen minjem lagi, misalnya nggak pengen terjebak gali lubang tutup lubang, digalbay dulu nggak masalah gitu. Jadi dibayar kapan-kapan, kalau ada duit itu ya nggak masalah gitu, tergantung kondisi teman-teman. Nah selanjutnya kita bahas detail tentang 15 aplikasi pinjol legal yang aman kalau teman-teman itu gagal bayar karena mayoritas tidak ada debt collector lapangannya. Nah yang pertama adalah aplikasi Modalku. Nah jadi aplikasi Modalku ini fokus pada UMKM ya, jadi banyak banget pebisnis, pengusaha, orang yang punya usaha yang minjem di aplikasi Modalku. Dan aplikasi ini disebut aman karena tidak ada debt collector lapangannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik kalau memang nggak ada duit, digalbay dulu nggak masalah, dibayar kapan-kapan kalau pas ada duit gitu. Nah yang kedua adalah aplikasi Finplus. Nah aplikasi Finplus ini hanya melakukan penagihan lewat jalur digital, yaitu lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat email, itu yang biasanya mereka lakukan gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti ada DC lapangan yang datang, nanti ada
DC lapangan yang ngamuk-ngamuk ke rumah itu nggak bakal gitu. Finplus ini sejauh ini masih aman. Per bulan Agustus 2026 nggak ada DC lapangan mereka yang datang ke rumah nasabah gitu. Nah yang ketiga adalah aplikasi Maucash. Nah Maucash ini besutan Astra ya, mereka itu di bawah naungan Astra Group, dimana aplikasi Maucash ini sebenarnya update yang terbaru mereka sudah resmi ditutup sama OJK dikarenakan aplikasi ini nggak mampu bersaing di industri pinjol. Jadi kalau suatu pinjol itu nggak bisa bersaing, mereka dari segi nasabah itu nggak bisa dapat nasabah yang banyak seperti pinjol yang lain, atau cash flow keuangan mereka itu berantakan, niscaya suatu pinjol itu akan segera tutup gitu. Dan ini sudah dibuktikan dengan aplikasi Maucash. Nah yang keempat adalah aplikasi Kredinisia. Nah aplikasi disebut aman, aplikasi Kredinisia ini karena tidak ada debt collector lapangan yang pertama. Yang kedua adalah privasi nasabah yang gagal bayar itu sangat dijaga di aplikasi Kredinisia. Jadi teman-teman nggak bakal disebar datanya, nggak bakal dipermalukan kalau lagi di posisi gagal bayar di aplikasi Kredinisia gitu. Nah yang kelima adalah aplikasi pinjam duit. Nah aplikasi pinjam duit ini yang banyak orang bilang ini aplikasi yang cepat banget dalam hal pencairan. Bahkan ada orang yang bilang di aplikasi ini cuma hitungan jam aja bisa langsung cair gitu. Jadi cuma 1 jam 2 jam itu pada umumnya bisa langsung cair. Nah inilah mengapa banyak orang yang minjem di aplikasi pinjam duit. Dan aplikasi ini untuk DC lapangan juga tidak menurunkan sejauh ini di bulan Agustus 2026. Jadi teman-teman bisa tenang-tenang saja, nggak usah mikir yang macam-macam kalau lagi gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Nah yang keenam adalah aplikasi Krediwan. Nah Krediwan ini dulunya namanya adalah 360 Kredi ya. Sekarang mereka sudah berganti nama, rebranding menjadi Krediwan. Dan aplikasi ini untuk DC lapangan itu cuma gertakan lah. Biasanya mereka itu cuma menggertak saja, akan diturunkan DC lapangan, tapi ketika teman-teman tunggu itu nggak bakal datang gitu. Jadi DC lapangan mereka belum turun sejauh ini di bulan Agustus 2026. Nah yang ketujuh adalah aplikasi Uatas. Nah jadi untuk aplikasi Uatas ini pinjol yang legal ya, mereka masih beroperasi hingga sekarang, dan secara umum di banyak kota itu tidak ada DC lapangan, tapi ternyata ada update yang terbaru di awal bulan Agustus, ada yang lokasinya di Jakarta itu didatangi DC lapangan. Jadi saya ingetin yang lokasinya di Provinsi DKI Jakarta agar lebih waspada kalau lagi mengalami keterlambatan pembayaran di aplikasi Uatas. Nah yang kedelapan adalah aplikasi Dana Bijak. Nah Dana Bijak ini juga salah satu pinjol yang cukup ramah bagi nasabah yang gagal bayar, dikarenakan mereka minim banget penagihan yang agresif, nggak ada kata-kata kasar kalau melakukan penagihan. Dan untuk DC lapangan aplikasi Dana Bijak sejauh ini juga belum turun gitu. Jadi teman-teman tenang saja yang menunggak di aplikasi Dana Bijak. Yang kesembilan adalah aplikasi Uangmi. Nah aplikasi Uangmi ini juga salah satu pinjol yang sudah sangat lama berdiri di Indonesia. Mereka dari segi nasabah sudah sangat banyak, terbukti di aplikasi Uangmi ini sudah 10 juta download di aplikasi Play Store gitu. Jadi mereka nasabahnya sudah lumayan banyak, tapi di sisi lain mereka DC lapangan juga belum turun. Jadi tenang-tenang saja yang telat bayar di aplikasi Uangmi. Nah yang ke-10 adalah aplikasi Uku. Jadi aplikasi Uku ini sejauh ini tidak ada istilahnya mereka menyebar data nasabah yang gagal bayar, itu aman-aman saja. Untuk masalah DC lapangan juga masih aman. Meskipun teman-teman tinggalnya di kota besar sekalipun kayak Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Yogyakarta, itu juga aman-aman saja, nggak bakal didatangi oleh DC lapangan aplikasi Uku gitu. Nah yang ke-11 adalah aplikasi Samir. Nah aplikasi Samir ini cuma mengancam-ngancam saja lewat WhatsApp, tapi nggak ada DC lapangan yang datang, biasanya seperti itu. Karena untuk aplikasi Samir ini mereka sering banget nelpon nasabah yang telat bayar, tapi kalau masalah DC lapangan itu masih belum turun gitu. Jadi nggak usah mikir yang macam-macam kalau telat bayar di aplikasi Samir. Nah yang ke-12 adalah aplikasi Bantu Saku. Nah aplikasi Bantu Saku ini tidak ada laporan yang menyatakan aplikasi ini menerjunkan debt collector lapangan. Jadi teman-teman nggak perlu panik kalau telat bayar di aplikasi Bantu Saku. Sejauh ini aman, DC lapangan aman, sebar data juga aman. Untuk slik OJK memang masuk, tapi nggak usah terlalu dipikirin gitu. Nah yang ke-13 adalah aplikasi Modal Nasional atau disebut juga aplikasi Monas. Nah aplikasi ini pada umumnya tidak ada DC lapangan ya, tapi ada update yang terbaru mulai bulan Juli 2026 kemarin. Ada yang bilang aplikasi Modal Nasional ini menerjunkan DC lapangan di wilayah kota Jakarta. Jadi yang tinggal di Jakarta lagi-lagi harus lebih waspada kalau lagi telat bayar di aplikasi Modal Nasional. Tapi kalau luar Jakarta sejauh ini masih aman gitu. Nah yang ke-14 adalah aplikasi Kredito. Nah Kredito ini pinjol resmi OJK ya, jadi aplikasi ini masih bisa digunakan. Mereka juga terdaftar di AFPI juga, sehingga legalitasnya sudah sangat jelas.
Dan aplikasi ini kabarnya akan segera ditutup karena persentase angka gagal bayar mereka itu sangat tinggi. Jadi mereka ini bisa jadi di akhir tahun 2026 ini sudah dicabut izinnya. Tapi kita juga masih menunggu rilis resmi dari OJK, karena kalau ditutup itu akan segera diumumkan di website resmi OJK, yaitu ojk.go.id gitu. Nah, yang terakhir adalah aplikasi Solusiku. Jadi aplikasi Solusiku ini salah satu pinjol yang banyak banget yang minjem, dan aplikasi ini sudah mulai banyak yang menggunakan. Meskipun yang download aplikasi ini baru 1 juta di Play Store, tapi aplikasi ini masih sering berpromosi gitu. Dan aplikasi ini juga aman-aman saja dari segi DC lapangan, nggak perlu dikhawatirkan, karena mereka sejauh ini juga cuma mengandalkan penagihan lewat jalur digital saja, yaitu lewat telepon dan juga WhatsApp gitu.